Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Toharoti. Kitabu Ahkamit Toharoti. Kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Kitabu Ahkamit Toharoti mengandung kata haza. Haza kitabu ahkamit toharoti. Jadi setiap judul itu mengandung kata haza atau hazihi. Kalau muannas hazihi, kalau muzakkar haza. Jadi haza itu mubtada, lalu kitabu khobarnya. Jadi setiap judul mengandung haza atau hazihi. Ini adalah kitab menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Jadi mengandung haza kitabu ahkamit toharoti. Ini adalah kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Kitabu, jadi kitabu itu khobarnya dan seterusnya. Kitabu ahkamit toharoti itu khobar dari haza yang tersimpan, yang terbuang. Hazanya itu dibuang. Kitabu mudof. Mudof ilaihnya ahkami. Ahkami juga sebagai mudof. Mudof ilaihnya at-toharoti. Jadi mengapa ahkami bukan ahkamu? Karena mudof ilaih. At-toharoti juga mudof ilaih. Wal kitabu lughotan masdarun. Wal kitabu lughotan masdarun. Kata alkitab lughotan menurut bahasa, masdarun adalah masdar, bentuk masdar, bimakna dhammi wal jam'i, bimakna dhammi wal jam'i, dengan arti mengumpulkan dan menghimpun, dengan arti mengumpulkan dan menghimpun. Jadi kitab itu menurut bahasa artinya mengumpulkan atau menghimpun. Kitab itu masdar dari kataba. Wastilahan dan menurut istilah. Wastilahan dan menurut istilah. Ismun nama, dan menurut istilah ismun adalah nama. Li jinsin untuk jenis. Minal ahkami dari hukum-hukum. Nama untuk jenis dari hukum-hukum. Ammal babu, adapun bab. Fasmun, maka itu nama. Linauin, untuk macam. Linauin, untuk satu macam. Mimma dakhola, dari apa-apa yang masuk. Tahta zalikal jinsi, di bawah jenis itu. Di bawah jenis itu. Jadi al-babu ismun itu mubtada khobar. Lalu mubtada khobar itu dijadikan syartiyah, pakai amma lalu fa. Ya, jadi amma dan fa itu kita harus terbiasa. Ini pernah saya terangkan tapi bisa diterangkan lagi. At-tilmizu mahirun. Murid itu pandai. Murid itu pandai. Ini mubtada, ini khobar. Ini boleh ditambah amma. Amma tilmizu famahirun. Ini agar kita nggak bingung. Jadi mubtada khobar itu bisa menjadi syartiyah, jumlah syarat. Adapun murid itu maka pandai. Adapun murid itu maka pandai. Ini mubtada, ini khobar, cuma dijadikan syartiyah, syarat. Adapun murid itu pandai. Ini mubtada, ini khobar. Kalau yang normal at-tilmizu mahirun. Amma tilmizu famahirun, harus pakai fa. Gitu. Jadi ini
kita harus terbiasa. Jadi jangan bingung dengan ini. Ini mubtada khobar, cuma ada amma ada fa-nya, begitu. Ya, jadi saya terangkan biar nggak bingung ketika ada amma dan fa masuk pada jumlah ismiyah. Jadi ammal babu fasmun. Nah, jadi fasmun itu khobarnya al babu. Adapun bab fasmun maka itu nama. Linauin untuk satu macam, mimma dari apa-apa, dakhala yang masuk, tahta zalikal jinsi di bawah jenis ini. Ya, jadi kitab. Pertama kitab, di bawahnya kitab bab, di bawahnya bab biasanya alinea atau faslun, pasal. Ya, jadi kitab itu kumpulan yang banyak dari ketetapan-ketetapan. Lalu bab adalah bagian dari kitab, bagian dari kitab. Fasal bagian yang lebih sederhana dari bab, gitu. Kitab, bab, fasal. Kitab boleh juga diterjemahkan bab. Kitabut Thaharah kita terjemahkan bab bersuci juga boleh. Tapi karena pengarang ini menganggap at-Thaharah itu luas, dinaikkan menjadi Kitabut Thaharah. Kalau kita mau menerjemahkannya bab bersuci karena sudah umum boleh juga. Begitu. Wat-Thaharatu bi fathit ta'i. Kata at-Thaharatu bi fathit ta'i dengan fathah huruf to-nya, dengan fathah huruf to-nya. Lughatan menurut bahasa adalah an-nazafatu bersuci. An-nazafatu bersuci. Jadi toharoh bersuci atau bersih, bersuci atau bersih. Toharoh menurut bahasa adalah nazofah, bersuci atau bersih. Wa amma syar'an, adapun toharoh menurut syara, fafiha maka di dalamnya tafasiru penafsiran, kasiratun yang banyak, maka di dalamnya banyak penafsiran-penafsiran. Amma syar'an, adapun toharoh menurut syara, fafiha maka di dalamnya tafasiru penafsiran-penafsiran, kasiratun yang banyak. Adapun menurut syara maka banyak penafsiran-penafsiran. Jadi toharoh menurut syara, menurut istilah banyak penafsiran-penafsiran. Minha diantaranya qauluhum ucapan ulama. Qauluhum ucapan ulama. Minha khobar muqaddam, qauluhum mubtada muakhar. Minha khobar muqaddam, qauluhum mubtada muakhar. Minha diantaranya berarti minha dari, di antara tafasir penafsiran-penafsiran itu adalah qauluhum perkataan ulama. Fi'lu ma tustabahu bihis sholatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Fi'lu ma mengerjakan perbuatan, tustabahu bihi yang dibolehkan karenanya, as-sholatu sholat yang karena pekerjaan itu sholat dibolehkan, berupa yaitu min wudu'in berupa wudu, wa ghuslin mandi, wa tayammumin tayamum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Mengerjakan perbuatan
yang disebabkan perbuatan itu sholat dibolehkan. Sholat dibolehkan, yaitu perbuatan itu berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Boleh juga min itu setelah min kita terjemahkan di depan, mengerjakan wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang hal itu merupakan sebab dibolehkannya sholat. Ya, jadi kalau udah terjemahan itu udah bebas, sudah umum. Ammat tuharatu. Adapun at-tuharah bidhammi dengan dhammah toknya, dengan dhammah huruf toknya, fasmun maka itu nama, libaqiyatil ma'i untuk sisa air, libaqiyatil ma'i untuk sisa air. Jadi toharoh artinya bersuci. Kalau toknya di dhammah, tuharoh artinya sisa air, artinya sisa air, nama untuk sisa air. Misalkan kita berwudu pakai teko, lalu airnya masih, nah air yang masih itu namanya tuharoh. Air itu boleh mustakmal, boleh nggak mustakmal. Air yang dikucurkan, di sini ditandangin ada bak kecil, kemudian itu sisa air, itu juga tuharoh. Jadi nggak peduli mustakmal atau ghairu mustakmal, pokoknya tuharoh itu adalah sisa air, sisa air setelah bersuci. Jadi toharoh artinya bersuci, perbuatan bersuci. Kalau tuharoh sisa air setelah bersuci. Walamma kanal ma'u alatan lit toharoti. Walamma kanal ma'u alatan lit toharoti istadrodal musannifu li anwa'il miyahi faqala. Walamma kanal ma'u tatkala air itu menjadi, walamma kanal ma'u tatkala air itu menjadi alatan, alat, lit toharoti untuk bersuci, istadrodal musannifu maka musannif memulai pembicaraan li anwa'il miyahi kepada macam-macam air. Faqala maka beliau berkata, walamma kanal ma'u alatan lit toharoti tatkala air itu menjadi alat untuk bersuci, wastadrodal musannifu maka pengarang kitab ini memulai pembicaraan li anwa'il miyahi kepada macam-macam air. Faqala maka beliau berkata, al-ma'u itu isim kana, khobar kananya alatan. Alatan itu khobar kana. Faqala maka beliau berkata. Kita lanjutkan secukupnya waktu. Al-miyahul lati yajuzu ay yasihhut tathiru biha sab'u miyahin ma'us samai. Al-miyahu air, allati yajuzu yang boleh, ay yasihhu yaitu yang sah, at-tathiru sesuci, at-tathiru bersuci, biha dengan air itu, sab'u miyahin ada 7 macam air. Air yang boleh atau sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ya, begitu terjemahan Indonesianya. Air yang boleh atau sah
digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us samai, ma'u itu badalnya sab'u miyahin. Nah, karena ma'u sebagian namanya ba'du min kul, badal ba'du min kul. Ma'us samai pertama atau yaitu ma'us samai air langit, yaitu an-nazilu air yang turun, minha dari langit, an-nazilu air yang turun, minha dari langit. Ma'us sama air langit maksudnya air yang turun dari langit. Wahwa yaitu al-matoru air hujan. Wahwal matoru yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri air laut. Wa ma'ul bahri air laut. Al milhu yaitu air asin. Ma'ul bahri air laut yaitu al milhu air asin. Wa ma'un nahri air sungai. Al hulwu ayil hulwu yaitu air tawar. Al hulwu air tawar. Wa ma'ul bi'ri air sumur. Wa ma'ul bi'ri air sumur. Kalau sekarang air pompa air atau air yang disedot dari tanah itu namanya ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri dulu air sumur ya, di Jawa masih. Kalau sekarang air yang disedot dari tanah, air jet pump, air pompa air itu ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, ain itu sumber, air sumber maksudnya mata air. Mata air itu air yang tidak disedot tetapi yang tidak diusahakan tetapi keluar sendiri dari tanah, itu namanya ma'ul aini. Banyaknya di pegunungan. Air mata air, ma'ul aini mata air. Wa ma'us salji air salju atau air es. Wa ma'us salji air salju atau air es. Wa ma'ul barodi, wa ma'ul barodi dan air embun. Wa ma'ul barodi dan air embun. Boleh dibaca bardi, boleh dibaca barodi. Yang umum adalah barodi. Wa ma'ul barodi dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Ucapanmu mengumpulkan 7 macam ini. Ucapanmu mengumpulkan 7 macam air ini. 7 ini ucapan yang berbunyi ma nazala minas samai au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Ma nazala minas samai au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Ma apa-apa, nazala yang turun, minas samai dari langit, au naba'a atau memancar, minal ardi dari bumi, ala ayyi sifatin atas sifat apa saja, ala ayyi sifatin atas sifat apa saja, kana min aslil hilqati yang merupakan asal kejadiannya, kana min aslil hilqati yang merupakan asal kejadiannya. Jadi ketujuh air ini boleh diringkas dalam satu ucapan, yaitu air apa saja yang turun dari langit
atau memancar dari bumi atas sifat bagaimana saja yang merupakan asal kejadiannya. Laut asalnya asin, berarti meskipun asin tetap sah buat berwudu. Sumur tawar ada rasa tanahnya, maka itu sifatnya seperti itu asal kejadiannya, maka itu sah juga buat bersuci. Kemudian embun itu beda lagi, dia semuanya tawar, cuma embun lebih menyejukkan, itu juga sah buat bersuci. Jadi selama sifat-sifat itu belum berubah dari sifat asalnya, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Barangkali ada yang mau bertanya, terutama ya. Air apa? Air kelapa kan nggak termasuk ini. Iya, air kelapa tidak termasuk di sini, nggak ada. Ya berarti itu asalnya. Tapi di sini nggak termasuk. Air tebu nggak termasuk di sini. Berarti tidak termasuk dari 7 ini. Berarti meskipun asal kejadiannya suci bisa diminum, tetapi tidak sah buat bersuci. Ya, tidak termasuk yang 7 ini. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib pada pertemuan kali ini.